hai, apa kabar? Halo. Hai semuanya. Halo. Halo, halo. Hai. Halo. Hai. Halo semuanya. Hai, hai, hai. Gimana kabarnya? Halo. Waduh, Ganang. Iya, kamu pertama. Kamu mau tanya apa? Dokter kulit nih, dokter kecantikan. Halo, halo. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Halo. Kamu ngapain, Ganang? Ntar ya, aku sambil baca-baca ini DM-nya, pertanyaan-pertanyaannya. Kita lihat dulu ada siapa aja nih. Halo. Hai. Iya, Ganang. Jam 8 nanti kita mau sharing-sharing sama dokter estetik, dokter kecantikan. Apalagi sebenarnya buat cowok, buat cewek sih bisa semuanya itu. Mereka nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan apa, bisa tulis di komen, nanti aku tanyain langsung sama dokternya. Halo Bunda Raihan Dafa. Halo. Hai semuanya. Jadi hari ini sesuai sama janji aku kemarin, dan ini setelah banyak banget yang DM aku, request aku kemarin, bentar lagi tanyain tentang seputar kesehatan kulit wajah. Nah ini nanti aku akan undang Dokter Shirley, dokter kecantikan. Nanti dia akan jelasin sama kita hal-hal yang penting yang harus kita pakai setiap hari untuk skincare-nya, rutinitas kita setiap hari. Nah kira-kira nanti kalau misalnya teman-teman juga punya pertanyaan, bisa langsung tulis di komen atau DM aku. Nanti pertanyaan kalian akan aku tanyain langsung sama Dokter Shirley ini gitu. Karena setiap orang itu kan punya jenis kulitnya semua beda-beda gitu. Semua punya jenis yang nggak sama lah. Jadi kita nanti tanya, misalnya dulu kayak kulit aku nih, aku cenderung berminyak. Jadi sampai usia segini aja tuh aku masih kadang jerawatan gitu, dan itu tuh ganggu aku banget. Nah ini aku akan nanti juga tanya juga sama dokter Shirley juga, apa yang bikin udah di usia seperti ini masih jerawatan, atau mungkin yang punya flek-flek, atau mungkin yang mau tanya juga seputar botox gitu. Penting gak sih botox buat wanita, dan terus boleh dipakai itu boleh istilahnya digunakan gitu ya tuh untuk di mulai usia berapa gitu. Jadi nanti banyak hal juga yang akan aku tanya lagi sama dokter Shirley ini. Dan dokter Shirley ini prakteknya di Jakarta.
gitu. Jadi kemarin kan teman-teman kan yang udah aku share tuh kan klinik yang di Jogja. Nah ini jadi ada satu lagi klinik yang di Jakarta, itu namanya Des Beauty Center. Nanti kalian bisa langsung ke sana di Ruko Bidek sebelah Teras Kota BSD. Nanti langsung ketemu sama Dokter Shirley, praktek di situ. Halo Ana, aku menyambut dulu nih, ada Erika, Ana, halo, ada Mbak Mirna, ada Yuda Budiman, halo, apa kabar? Iya, lama gak ketemu. Papaku, mamaku semua, halo. Gimana kabarnya? Oh ya, selamat Idul Adha buat semua teman-teman yang merayakan ya. Jadi aku mengucapkan selamat Idul Adha buat teman-teman semua yang merayakan. Dan kali ini aku juga ini Dr. Shirley juga udah ada nih di sini. Nanti aku mau ajak dia untuk ngobrol bareng kita langsung gitu. Mana ya dokternya ya? Oh ini aku ajak langsung join aja. Halo Tante Citra. Seneng deh bisa ketemu di sini. Nanti kalau dia mau tanya-tanya ya, sekali lagi ya, tentang kesehatan kulit, wajah, kecantikan. Hai, ini udah ada dokternya, dokter cantik. Hai. Halo, apa kabar? Sayang, gimana kabarnya? Baik. Happy Idul Adha ya. Iya, happy Idul Adha buat semua teman-teman yang ada di sini. Tuh kakak nanti bisa ini nyapa semua teman-teman aku yang udah datang nih, yang udah ada di sini nih. Itu siap mau dengerin Gimana? Jadi kayak ada yang DM aku juga kan, terus mereka udah tanya-tanya juga seputar kesehatan kulit, perawatan wajah gitu, karena sekarang kan kita kalau mau keluar gitu kan harus pakai masker terus tuh. Nah kan jadi bikin males untuk iya kan wajib kan ya gitu, dan terus bikin males dandan yang pasti gitu kan. Terus kadang-kadang jadi kayak nggak perlu pakai lipstick, irit. Iya benar, nggak perlu pakai lipstick gitu. Terus kadang-kadang skip nggak pakai bedak lah pas segala macam, karena pasti pakai masker kan lembab gitu. Nah itu tuh, nah aku nih jadi jerawat nih tuh karena masker. Itu tuh sebabnya kenapa sih kak? Karena jerawatnya ini nih sama di sini ya. Jadi itu tuh sebabnya kenapa gitu, karena kok pakai masker jadi menyebabkan kita pakai itu tuh jadi jerawatan. Itu kenapa sih sebabnya? Kalau menurut aku sih ya, masker itu yang menyebabkan jerawat. Intinya satu, bersih ya. Maskernya harus kan area yang paling sensitif di muka kita tuh kan T-zone ya. Ya. Nah, di sini banyak kelenjar minyak nih. Ya. Terutama untuk daerah sini nih Han. Ya, teman, untuk daerah sini nih. Iya, benar. Kalau tertutup, otomatis kan pori-porinya ketutup. Iya, benar. Kan? Makanya kenapa kita pakai masker itu rata-rata banyak orang tiba-tiba beruntusan. Jerawat. Benar. Ya kan? Nah, itu solusinya satu, maskernya harus bersih. Ya. Kan? Dua, setiap 4 jam maskernya harus diganti kalau kain. Oke. Nah, kalau masker yang emang sekarang nggak boleh ya, medis itu bukan yang nggak boleh. Baiknya sih yang kain aja dulu. Iya, benar-benar. Dan si filternya sering ganti aja Han, dua kali. Itu solusinya lah. Terus tetep lah ya, pakai skincare lah. Walaupun pakai masker, ya cewek ya tetep ya kudu skincare lah, tetep. Nah, terus karena di rumah juga, nah itu tadi jadi ke skip lagi skincare lain dan sebagainya itu, dan nggak pakai ya namanya, nggak pakai pelembab, kadang-kadang nggak pakai sunscreen. Nah itu tuh sebenarnya sepenting apa sih pakai sunscreen dan pelembab untuk wajah sehari-hari walaupun kita cuma di rumah? Oh, itu tuh pemahaman yang salah ya. Walaupun kita di rumah, skincare tetap kan, tetap ya teman-teman. Skincare itu tetap karena kulit kita tuh tetap harus ada lapisan. Apalagi di rumah ya. Di rumah kadang-kadang kita lagi di rumah aja nih, lagi PSBB. Masa pakai gitu aja. Muka kan perlu perawatan tiap hari. Kayak Hani kalau nggak mandi tiap hari gimana? Iya, nggak enak loh. Iya. Dicuci, pakai skincare. Wajib. Skincare itu wajib. Pertanyaan Hani kan apakah wajib? Ya. Wajib. Terus selama di rumah itu kan skincare kita oke lah pakai, dari toner terus pelembab. Dan untuk sunscreen apakah juga wajib? Wajib banget.
Orang kan Oh iya ya. berpikir gini, iya kan berpikir gini, aku di rumah nggak perlu Iya, pakai sunscreen, kan benar. nggak ada ini, nggak ada Matahari. matahari. Heeh, benar. Nah, siang ya, ini bicara siang. Ya, Nih, mau ini mengulas dulu ya, ya, kenapa UV itu berbahaya, ya. ya kan? UV itu kan ultraviolet itu ada dua, Mm-mm. UVA sama UVB, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. UVA itu tuh sepanjang hari, Oh, dari matahari terbit sampai matahari terbenam itu pasti oh, oke. ada, Ya. ada UV di sekitar kita, even kita di dalam rumah. Oh, Karena oke. kita pakai di kaca Mm-mm. gelap aja, Ya. kulit kita terpapar tetap. Nah, Oke. kedua namanya Mm-mm. UVB. Mm-mm. UVB itu dari jam 10 sampai kurang lebih jam 3 ya. Nah, Jam 3. mm-mm. Tapi satu, kalau UVA itu cuman epidermis aja. Oke. Epidermis permukaan, ya kan? Mm-mm. UVB itu sampai ke dalam dermis. Oh. Nah, yang kita harus perhatikan kenapa di rumah pakai sunscreen, Mm-mm. UVA itu untuk para wanita Mm-mm. pasti hati-hati karena itu tetap walaupun di rumah ketutup apapun UVA Heeh. akan, itu gunanya Oh. di dalam rumah kecuali kita mau bobo. Oh, iya, 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 iya. Berarti bisa Kalau dari tembus ya? jam nggak apa-apa, harus bersih lah kalau di Hmm. siang ya. Iya. Gitu. Itu kadang-kadang pemahaman salah ya, kita tuh kadang-kadang Mm-mm. pemahaman udahlah udah di dalam rumah ngapain Iya, pakai iya ini, benar. apalagi libur kerja di rumah Mm-mm. ngapain pakai, ada yang Iya lihat benar. ini, Heeh. ya kan? Iya. Kalau video call baru touch up, Iya, salah. iya. Di mandi pagi, perawatan skincare ditutup dengan sunscreen. Kalau keluar baru pakai BB cream, pakai Oh. itu oke, gitu. Oke, jadi walaupun di rumah pun itu namanya sunscreen wajib ya? Wajib. Kadang ternyata, karena selama ini kan mikirnya nantilah kalau keluar deh, jadi di rumah nggak pakai apa-apaan. Tapi begitu sekarang Wajar, ternyata mau, iya, ternyata banyak yang kayak wajar gitu juga banget. ya? Nah, karena kan di dalam rumah, anak kecil juga Iya. pikir rumah nggak perlu. Ternyata itu Mm-mm. salah ya. Mm-mm. Jadi Terus wajib ya kalau, sekali lagi mm-mm. sunscreen. Terus Untuk kalau misalnya wanita kita ya, nih, wajib sih. termasuk kayak misalnya Iya, kita banyak di dapur gitu tuh juga pengaruh nggak sih sama kulit tuh kadang-kadang kan kayak kebakar merah-merah gitu. banget. Itulah makanya kalau Oh, ya, ibu-ibu nih semua nih, teman-teman gue yang doyan masak. iya Kebetulan benar. aku juga ya. Kita kan Iya, terpapar panas ya kan? iya. Mm-mm. Banget. Kita mesti pakai sunscreen gitu. Itu aku belum bicara layer-layer sebelumnya ya. Iya. Mm-mm. Sunscreen. Jadi kan Iya. Ani bertanya, sunscreen nggak wajib? Nggak Ha-ha. wajib. Untuk Oke. masak pengaruh banget. Iya. Oke. Jadi karena Dokter Shirley menyinggung soal sebelumnya perlu ada perawatan skincare sebelum sunscreen, yang baik itu misalnya setelah kita habis mandi itu pakai skincare-nya dimulai dari apa dulu sampai pada ke sunscreen. Ini pertama ya. Step. Ya. Step pertama setelah kita mandi pasti kita kan cuci muka, facial wash kan, wash, cuci muka, pakai sabun cuci muka pertama kali. Itu dengan catatan kalau misalnya Hani nggak kemana-mana, langsung pakai cuci muka, ya kan? Tapi kalau kita habis dandan, habis make up, dibersihkan pakai cleansing atau pakai apa ya sih sekarang yang lagi happening itulah yang micellar water itu ya. Hani jagonya tuh. Kalau aku Nia aja, tapi kalau Hani tuh cantik gitu kan pastilah tahu. Penasaran soalnya. Terus habis bersihin muka dulu, cuci muka. Setelah cuci muka, yang pertama nih aku ingetin. Kadang-kadang kita merasa toner itu nggak bermanfaat. Ternyata toner itu sangat bermanfaat. Sepenting apakah toner? Penting sekali. Ketika kita cuci muka, kan pori-pori kulit kita kan terbuka. Ya. Otomatis kan kosong tuh. Nah, itu wajib banget toner itu untuk membersihkan yang sampai dalam. Sebumnya keluaran kan kalau kita cuci muka tuh hanya permukaan aja. Ya, benar-benar.
Jadi setelah itu toner ya kan, Ya. udah bersih kita. Setelah toner, baru kita mau pakai serum. Serum apa sih? Oke. Vitamin C. Misalnya vitamin C. Oke. Ada Ya. juga vitamin C kalau yang mau bright gitu kan. Ya. Atau kalau yang perawatan bisa juga pakai serum yang untuk anti akne. Oh ya. Tuh, terus kalau yang ada flek-flek, ada lagi khusus untuk yang serum yang untuk flek-flek, adalah macam-macam. Setelah serum sudah dipakai kita, baru habis itu pakai moisturizer. Pelembab itu apa wajib? Karena ketika kita pakai serum, kulit kita kan jadi kering. Iya, benar-benar. Bersih dong, ya kan? Ya. Bersih, tapi kan ada rata-rata orang kan kelihatan tuh pakai bedak nggak nempel. Iya. Cantik pakai gini, tiba crack kulitnya pakai bedak nggak glow gitu. Nah, benar. Orang bilang gini, aku kulitnya berminyak, nggak perlu lah pakai moisturizer. Ya itu aku kayak gitu tuh pikirnya tuh. Salah banget. Itu penting banget. Moisturizer itu untuk kulit berminyak, untuk kulit kering, untuk kulit normal, kombinasi wajib. Wajib lah. Apa? Jangan takut. Moisturizer itu kan ada ya. Ya. Nah, setelah moisturizer, baru terakhir ditutup dengan sunscreen. Itu tahapnya ya. Kalau mau bertanya ya nanti dirinci bisa, tapi tahapannya yang wajib ya. Iya. Tapi jangan kita pikir gini, aduh sih hidup kok susah bener, enggak lah. Ribet banget gitu, apalagi cewek ya. Kalau kita lakukan tiap hari itu kayak makanan kita kayak 4 sehat 5 sempurna wajib masuk ke kulit. Otomatis kita jadi terbiasa dan itu menyenangkan buat para wanita, kan kita melihat wajah kita di cermin kan setiap detik, jadi kan happy bersih dong. gitu, seneng ya. Happy kan keluar rumah, kita keluar rumah kan bawanya positif aja. Akhirnya kan kulit kita jadi aura cantik gitu. Nikmatin aja lah. Bener, ya. Apalagi di atas 30. Iya. Warning 30 tahun. Iya, benar-benar. Ya ini kayak temen aku juga nih. Ya. Pasti yang pada sering kelupaan itu tadi toner gitu, karena pikirnya udah bersih ya udahlah langsung pelembab aja tempel gitu. Ternyata toner, serum. Toner wajib ya. Kadang kalau lupa toner jangan lupain deh. Tips dari aku ya. Iya. Yang lain boleh lupa, toner jangan lupa. Orang pikir toner itu cuman sebagai pelengkap aja, enggak. Ya, justru itu yang utama juga ya. Memulai skincare yang lain adalah toner. Oke. Yes. Nah, terus tadi pemilihan skincare itu kita perlu tahu jenis kulit kita juga seperti apa dulu ya gitu. Jadi nggak bisa ikut-ikutan orang, misalnya nih teman Hani dia pakai skincare A gitu, jadi bagus banget kulitnya, tapi begitu Hani pakai kok jadi kayak gatal atau beruntusan. Itu tuh apa karena jenis kulit kita berbeda, terus itu harus diketahui semua wanita, atau ada yang bisa pakai semua kan enak gitu ya? Kalau ini gimana Kak? Penting banget ya untuk tahu jenis kulit kita gitu. Penting banget. Kita gimana kita mau cantik kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri, ya kan? Ya, satu kulit, gimana kita mau mempercantik kulit kalau kita tidak kenal dengan kulit kita sendiri. Ya kan? Pertama, Hani harus tahu kulit Hani apa, kombinasi kering atau berminyak, ya kan? Nah, kadang kita dia pakai itu bagus, aku mau lah. Iya benar. Kalau misal mau simple, ada beberapa misalnya contoh skincare yang untuk kombinasi, pakai yang kombinasi sih. Nah, itu trik aja. Tapi kalau misalnya udah tahu aku kering, pakailah yang lebih cair gitu loh. Yang lebih berminyak kalau yang kering ya, yang lebih kental. Teksturnya lebih kental. Kalau berminyak, jangan pakai yang lebih kental. Yang lebih cair dari yang lain gitu. Kalau yang berminyak itu, dia kan sudah mengandung minyak kulit kita kan, agak-agak mana ya, mengkilat gitu kan. Nah, kalau lagi dengan yang creamy,
ya gimana muka kita banjir. Iya, Makanya benar. pemilihan itu tergantung dari kulit kita. Terus Pemilihan skincare ya. ya, Jadi misalnya jangan, tapi bisa juga sih gini loh. Misalnya Hani pakai itu bagus, ya ah, kan? Kalau mau dicoba ya jangan langsung keseluruhan lah. Tes aja dulu lah di leher atau di bawah oh, sini. Ingat kalau kita gatel itu tandanya nggak cocok, harus ganti skincare. oke, itu berarti ciri-ciri Kalau utama ya. Misalnya kita coba produk. kalau kalau nyeri, cekit-cekit itu belum tentu nggak cocok. Oke. Tapi kalau gatel, Kalau gatal itu udah pasti nggak cocok. oke. Itu tips dari Dokter Shirley juga tuh untuk teman-teman kalau misalnya kita coba skincare yang teman kita cocok, tapi kita coba kita nggak bisa, udah gatel, berarti udah jangan diterusin gitu ya. Terus misalnya teman-teman tuh kan juga banyak tanya aku kemarin gitu, mereka tuh nggak semuanya ke klinik kecantikan gitu, jadi ada yang cuma beli aja di drugstore gitu, apa krim-krim kecantikan atau krim malam, terus atau enggak ya banyak yang jual gitu kan di luaran. Nah itu sebenarnya penting nggak sih kita tuh mesti ke klinik untuk konsultasi sama dokter? Seberapa pentingnya kita juga mesti ke klinik untuk mengkonsultasi kulit wajah kita gitu? Penting nggak ya? Kalau aku, karena aku di klinik kecantikan penting ya. Tapi even aku nggak di klinik kecantikan penting loh Han, karena gini ya sih ya kan, itu untuk memperbaiki kulit kan hanya di lapisan luar, ya kan? Nah, ketika kita datang ke klinik, Hani emang bisa gitu loh mengetahui di bawah lapisan luar kita tuh apa sih, rusak nggak sih? Umur kita pas 3 tahun. Nah, kolagen kita gimana sih? Untuk mengetahui semua itu ya hanya datang ke dokter. Dokter mana? Enggak semua dokter melayani untuk masalah kecantikan. Ya salah satunya Hani boleh datang ke klinik kecantikan. Boleh banget. Harusnya sih kalau misalnya aku nggak biasa sih, aku cuek lah kayak gitu, yang penting kan udah pakai skincare, ya bolehlah sebulan sekali. Tapi sih bagusnya 2 minggu sekali ya. Kalau facial bolehlah sebulan sekali gitu loh. Tapi kalau dibilang perlu nggak? Perlu. Pentingnya untuk mengetahui kulit dalam kita tadi itu ya. Yes, dan nggak semua kita di rumah bisa perawatan yang dilakukan di klinik kecantikan. Iya, betul. Ya. Terus kalau misalnya kita udah tahu nih jenis kulitnya misalnya berminyak gitu, berarti pertama tadi yang aku harus hindari itu segala kosmetik yang oily juga seperti itu ya. Maksudnya gimana, Han? Jadi misalnya kan aku kan berminyak nih. Terus untuk pemakaian skincare dan lain sebagainya gitu tuh, untuk pemilihan make up pun juga harus disesuaikan dengan jenis kulit aku juga ya, seperti itu. Oh iya pasti, harus. Tadi aku bilang lagi kita harus mengenal kulit kita. Hani mau pakai skincare, Hani harus tahu kita berminyak, kita cari yang khusus untuk berminyak. Itu nggak bisa diabaikan sih, wajib kita tahu. Ya. Kok teman-teman misalnya banyak yang belum tahu nih gitu jenis kulitnya dia berminyak atau kering atau kombinasi atau sensitif, sebenarnya ada trik yang simpel nggak sih buat kita sendiri supaya kita ngerti, oh ternyata kulit aku tuh berminyak, oh ternyata kulit aku tuh kering gitu, karena ada yang berminyak di hidung tapi di sininya kering, ya kan, ada yang sininya itu kombinasi. Oke. Kalau kering ya jelas lah ketahuan ya Han, kalau misalnya kita bisa buka. Ini sih trik aku ya sebagai wanita ya, bukan sebagai dokter loh Han. Kalau kita cuci muka kita terasa ketarik tuh. Iya. Ketarik tuh kayaknya nggak enak ya. Terus agak kasar ya, jelas itu kering. Nah, kalau berminyak itu bukan berarti minyak tuh lebih bagus daripada kering. Yang bagus ya kulit malah ya. Tapi kan mana ada sih manusia yang sempurnahan. Kalau berminyak akan dengan skincare yang untuk kulit berminyak. Kalau kering akan aja dengan untuk kulit kering. Nah, caranya ya misalnya ini kalau misal nggak pakai apa-apa, tunggu aja. Ini trik aku ya, bukan sebagai seorang perempuan, ketika tunggu 5 menit ini udah agak minyak ya, itu berminyak sebelum pakai skincare. Tapi ketika kita kering lama banget,
Nah, itu Jenisnya tuh kering. kering. Nah, kalau kombinasi tuh yang T-zone-nya tuh berminyak, ya kan? Mm-mm, Terus ini mm-mm. kering. Nah, itu yang agak-agak sulit tuh di sini nih, Han. Iya. Gitu. Nah, terus Gitu. caranya menyeimbangkan itu tuh apa perlu obat minum juga sih? Kalau misalnya kita ke klinik itu, apa harus ada mungkin suntik vitamin C atau mungkin ada skincare yang mungkin perawatan lagi lanjutan yang harus diminum juga seperti itu? Kalau misalnya di kliniknya Dokter Shirley sendiri, apakah ada yang seperti itu juga gitu? Kalau datang ke klinik otomatis ya kalau kita mau ini ya perawatannya bisa paling dengan suntik vitamin C boleh Ya, lah, boleh ya. itu suntik, ada infus, boleh kita vitamin C. Itu Mm-mm. vitamin C itu ya bagus lah karena kan dia Mm-mm. mencegah radikal bebas buat kulit Ya. kita, itu kan Mm-mm. satu. Mm-mm. Itu kalau untuk suntik itu untuk dari dalam loh kan, Ya, tapi nggak semua orang melakukan sendiri, hati-hati, tetap oke. harus Ya. ke klinik kan ya, Mm-mm. satu Mm-mm. itu. Terus vitamin C untuk apa sih? Ya Mm-mm. untuk mencegah radikal bebas, Mm-mm. terus untuk merangsang kolagen lagi juga bisa. Karena Oke. ingat ya, kita di atas 30 tahun itu produksi kolagen kita sudah menurun. Ya. Di bawah 30 kan nambah-nambah terus. Mm-mm. Makanya banyak ya untuk wanita-wanita di bawah 30 tahun yang rajin Mm-mm. skincare aku salut Mm-mm. ya. Bagus Mm-mm. banget karena dia menabung kolagen. Ketika Oh, di oke. atas ketika di atas 30 tahun, itu tabungan kita yang ada di kulit kita kan setiap hari, setiap saat itu diambil Mm-mm. lagi. Nah, Mm-mm. kenapa harus ada perawatan? Kalau Mm-mm. ke klinik tuh yang vitamin C yang tadi Hani bilang, Ha-ha. itu bagus merangsang kolagen baru gitu loh. Oke. Tapi itu satu satu cara ya yang Hani Mm-mm. bilang kan Hani Mm-mm. vitamin C Ya. yaitu untuk Hmm. suntik boleh. Orang bilang Ya. gini, bahaya nggak sih? Ya Ha-ha. kan? Ya. Eh, kalau sesuai dosis dokter, ya kan? Ya. Mm-mm. Terus hari-harinya banyak minum Ya. atau sesuai dengan waktunya nggak Ya. masalah. Mm-mm. Vitamin C itu kan vitamin C ya, Mm-mm. suplemen ya. Jadi Ya. it's okay, nggak apa-apa. Mm-mm. Kadang orang bilang gini, ke ginjal nggak? Ha-ha. Semua semua obat, semua apapun pasti akan apa ya, orang awam bilang dikelola lagi di ginjal. Ya. Ya. Jadi Mm-mm. usah takut, semua apapun yang masuk ya harus ini dengan Ya. catatan apa? Banyak minum, Ya. cukup istirahat, pola Benar. hidup teratur. Ya Mm-mm. itulah yang lain-lain kan kita tahulah hidup sehat kayak apa lah ya. Iya. Jadi kalau dibilang saya nggak usah khawatir boleh. Mm-mm. Tapi yang Selain terpenting suntik ya, 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 yang ya. terpenting dalam pengawasan dokter terus gitu ya untuk suntik Yes, betul. kolagen atau suntik vitamin C atau mungkin suntik whitening sekalipun tetap nggak bisa lakukan sendiri, semua harus di klinik ya. Bisa, harus selalu Ya, ke dokter. Karena hanya dokter yang tahu dosisnya. ya Ketika benar. dia mau suntik itu kan nggak sembarangan dong kan. Ya benar. Kadang udah jago nih bisa. Ya, ya. Aduh, aku saranin ya Mm-mm. biarkan orang-orang yang bisa melakukan Ya. ya terutama dokter. Mm-mm. Gitu ya. Oke. Ya. Hmm. Terus karena tadi juga tuh nggak pernah pakai, bukan nggak pernah sih, cuman jarang pakai sunscreen. Terus ada dong jadinya flek-flek yang muncul gitu dan Iya baru. tuh, Nah, benar. itu tuh apa karena kebakar atau emang karena kulitnya kenapa gitu. Jadi sampai sekarang tuh aku penasaran gitu loh, apa karena nggak pakai sunscreen tadi Emang itu jadi flek-flek gitu. Di sini nih jadi kayak ada flek-flek gitu loh, tapi ya dikit. Nah, ya satu ya, itu Mm-mm. biasanya yang paling bisa orang tahu langsung dari apa? Hani, kalau panas itu dari mana? Dari Ya, matahari kan, ya, sinar UV. Nah, ya benar. kenapa flek adanya kadang-kadang di sini, di Ya. sini. Coba Mm-mm. Hani tunjuk di wajah kita yang menonjol tuh yang mana? Kan sini, Iya. ya kan? Mm-mm. Sini, Ya. rata-rata sini nih, titik-titik di sini, ya kan? Nih sini nih jadi kayak Flek, ngeflek ya. gitu. Ya. Mm-mm. Itu tadi kan udah dibilang dari sebelumnya, Kebakar ya. pakailah pakai Mm-mm. sunscreen pertama Mm-mm. kali kan. Terus yang Mm-mm. kemarin yang tadi bilang suntik vitamin C, oke. Itu Ya. wajib karena kulit kita itu apa ya? Yang tadi aku bilang dia kita harus kita cegah radikal bebas itulah. Makanya Mm-mm. vitamin C pakai Mm-mm. sunscreen. Nah, Mm-mm. tadi kan Hani bilang
kenapa sih kok flek itu muncul? Satu, Ya. sinar matahari ya. Oke. Dua, turunan di sahan. Oke. Keturunan, ya kan. Terus pola hidup yang nggak sehat, ya kan. Kalau ya maaf gitu loh. Udah bilang ini ya, kadang asap rokok, ya kan. Rokok, terus matahari ya. Coba bayangkan kulit kita yang begitu. Polusi gitu ya. Nah, harusnya pigmentasi kita bisa kita cegah muncul lebih lama, akhirnya timbul karena dengan apa? Kita tidak ada tidak ada perawatan, tidak ada pencegahan. Tuh hati-hati karena kalau flek sudah timbul susah menghilangkannya. Tapi ketika kita sudah mulai perawatan lebih mudah. Tapi nggak usah, banyak cara kok menghilangkan flek. Berarti untuk flek sendiri kalau misalnya cuma masih dikit atau belum yang terlalu parah sekalipun atau yang mungkin parah sekalipun juga sebenarnya masih bisa diobatin semua ya, masih bisa diperbaiki gitu. Bisa dong. Apa sih yang nggak bisa buat wanita? Woi. Selalu ada cara untuk tampil lebih cantik pokoknya. Bisa. Jadi selain ditutup, ya selain ditutup flek kita, ya itu perawatan dari dalam. Gitu. Ya. Dan itu tuh satu lagi juga gitu. Apakah itu juga bisa diobati atau mungkin dengan perawatan exfoliating itu tadi? Exfoliating sendiri itu sebenarnya apa sih? Exfoliating itu jadi kita mengangkat sel-sel kulit mati ya. Jadi kulit kita tuh ya kurang lebih sebulan sampai 3 bulan itu udah mulai kalau sel-sel kulit mati kita kan muncul ya. Kita yang sering aja kita pakai skincare aja, kulit mati itu akan ada, itu udah pasti ada, kan. Nah, kenapa Hani bilang exfoliating itu perlu nggak? Perlu banget. Itu jadi mengikis sel-sel kulit mati yang timbul, itu wajib. Karena kalau habis kita kikis itu bagus banget tuh, itu kulit-kulit baru lagi muncul dan itu permukaan, hanya permukaan dibersihkan, itu boleh. Dan itu salah satu perawatan di rumah maupun di klinik. Seberapa sering boleh exfoliating tadi itu tuh? Kalau di rumah 2 minggu sekali boleh lah ya, pakai banyak lah ya dijual ya di mana di toko-toko kecantikan, boleh itu 2 minggu sekali. Tapi kalau di klinik sebulan sekali boleh lah di klinik, karena perawatan di klinik sama di rumah beda. Kalau kita kan bisa pakai yang kimia, bisa pakai perawatan organik bisa. Jadi itu salah satu perawatan kulit buat kita. Boleh, wajib. Dan itu boleh untuk semua jenis kulit? Boleh, tapi nggak boleh sering. Dan boleh sering. Di rumah 2 minggu sekali aja. Untuk jenis kulit masing-masing berarti penanganannya beda-beda juga gitu atau enggak? Maksudnya? Misalnya kalau yang kulit berminyak, mungkin dia exfoliatingnya dengan pakai yang obat apa, atau yang kulit kering yang seperti apa gitu, atau semua sama? Exfoliating itu kan bisa ada serum ya, ada serum yang sudah exfoliating kan ada ya. Nah, itu kadang-kadang udah kalau dicampur dengan serum mau nggak mau ya kita pakai tiap hari. Tapi ada juga yang bersih sendiri, itu dipakai aja seminggu. Ya seminggu 2 kali maksud aku. Yang di rumah ada yang udah di serum itu. Jadi jangan tiap hari juga. Kadang-kadang kalau dipakai tiap hari, muka kita tuh kayak gatel, beruntusan. Pernah nggak Hani ngalamin gitu? Beruntusan. Iya, gatel, kayak iritasi gitu. Nah, itu udah kering. Karena terlalu sering juga, nggak boleh. Kulitnya jadi tipis. Jadi gatel gitu rasanya ya. Oh, udah gatel itu timbul jerawat gampang banget tuh, Han. Iya, bener. Kayak itu muka kita. Kering lah, kayak kayak tanah yang nggak ada airnya lah, ibaratnya. Iya, benar. Kelembapan wajah tuh penting. Tidak sering gitu aja. Serum boleh ya yang mengandung exfoliating, tapi kan kadang-kadang produk yang seperti itu dia sudah mengikuti pola kulit kita lah ya. Walaupun dia pakai itu udah aman lah. Terus kalau facial sendiri tadi itu juga boleh berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan untuk facial? 2 minggu sekali. 2 minggu, 2 minggu sekali.
Tapi kalau yang malas sebulan sekali boleh lah. Iya, Dua, gitu. 2 minggu sekali itu menurut aku sih normal ya, karena dengan 2 minggu sekali itu bisa konsultasi dokter kan, bisa dilihat perkembangan kulit kita, apa sih yang kurang gitu loh, apa sih yang mau diiniin gitu kan. Jadi kalau memang mau facial biasa aja boleh lah 2 minggu sekali. Sama ini nih, aku tuh penasaran dengan yang namanya botox gitu, karena beberapa temen juga udah ada yang pada botox gitu. Nah itu tuh aku mau tanya, mau tanya itu boleh sebenarnya digunakan untuk minimal usia berapa, dan sebenarnya gunanya tuh apa sih sebenarnya untuk botox itu sendiri? Satu, boleh jawab boleh. Oh, oke. Boleh, nggak usah anti dengan botox. Apa sih botox itu ya kan? Botox itu kalau jawaban untuk orang awam, ngilangin keriput. Iya, benar-benar. Jawabnya awam ya kan. Keriput. Kalau secara medis botox itu dia melumpuhkan otot, otot-otot di sekitar keriput. Artinya apa? Keriput itu kan tegangan-tegangan itu loh. Jadi ketika di botox, kita yang tadinya kita keriput itu diluruskan tuh. Jadi kalau dibilang bagus, boleh, bagus, ya jelas hasilnya instan, bagus, ya kan? Tapi dengan catatan ya sesuai dengan anjuran dokter. Perlu nggak? Perlu. Kalau ketika dokter bilang, oh ya udah perlu. Tapi kadang orang bilang gini, ini ada sedikit gini, boleh nggak ya? Kalau kemauan dari si pasien sendiri, ya boleh aja. Tapi kalau saran, ya di atas 30 udah boleh. Udah oke ya? Kan? Oh, oke banget. Itu kita nggak apa ya, nggak bukan suatu yang heboh. Wih, pakai botox ini apa? Orang bilang gini, ih itu kan cantik karena botox. So what? Kenapa? Nggak apa-apa. Kan itu nggak masuk ke dalam tubuh kita, dia hilang dengan sendiri. Jangan salah. Itu kan ibarat botox itu perawatan hari-hari kita, seperti skincare kita. Nah, jadi masalah. Botox itu nggak masalah, tidak bahaya, dan boleh di atas 30 tahun. Dan biasanya penggunaan di sini ya, kadang ya yang kadang-kadang kan habis garis sini sama garis senyum tuh juga bisa ya ternyata ya. Bisa sini. Terus Hani juga mau tirus, bisa juga dengan botox. Nih. Otot platisma. Sini bisa. Kan kadang orang filler, tapi botox pun bisa di sini. Di sini kerutan, sini dahi, sini gitu Han. Smiling face. Itu efeknya berapa lama sih setelah kita botox gitu sampai nanti kita botox lagi untuk yang kemudian? Nah itu botox itu nggak lama ya, jadi untuk merasa buat apa gitu ya nggak apa-apa. Ada pendapat dua pendapat yang saya nggak mau karena efeknya cepet. Ya boleh, nggak apa-apa. Dengan perawatan yang lain aja ada kok, banyak kok perawatan untuk wrinkle, nggak hanya botox. Yang orang untuk takut disuntik ada perawatan lain, tapi kan pertanyaan Hani, botox berapa lama sih? 3-6 bulan. Tergantung jenis botoxnya sendiri sih. 3-6 bulan. 6 bulan juga udah hilang ya, suntik lagi. Tapi itu lama juga loh. Maya. Sebenarnya iya. Ya kan lumayan loh, dikenceng nanti setelah 6 bulan kita botox lagi, tetap kenceng. Yang tadinya angkat jidat ada garis-garis, ke semua nih. Iya. Langsung. Tapi kan tidak semua orang mau, jadi coba di ini lagi, selain botox apa, coba para wanita-wanita cantik followernya Hani hentikan untuk apa sih selain botox yang takut ya, yang takut suntik. Tapi yang bagus nggak? Ya bagus dong, jelas. Tapi yang pasti ya harus di tempat yang klinik yang terpercaya juga gitu, nggak bisa kita beli di luaran terus disuntik sendiri gitu kan. Penanganan itu dokter yang melakukan ya. Dan nanti masing-masing itu juga misalnya di area sini berapa cc-nya juga beda-beda gitu, kita nggak bisa tahu kalau kita bukan tenaga medis langsung, istilahnya kan kayak gitu kan. Jadi jangan main-main, jangan lakukan sendiri kan. Karena itu semua ada dosis dan ada pengawasan.
Oke. Gitu. Terus sih teman aku nih ada yang dia tuh message aku, dia tanya dia umurnya udah 40-an, 45-an gitu, tapi masih timbul-timbul jerawat. Lu kenapa? Temen aku, jadi dia tuh udah umur segitu tapi masih jerawatan. Itu tuh kenapa? Dan itu tuh jerawat tuh cuma di hidung aja. Jerawatnya di hidung? Di dagu ada nggak? Dagu ada, dagu sama hidung sini. Jadi kalau ininya enggak, itu dia tanya kenapa sih kok sampai sekarang masih jerawatan di sini doang. Nah itu karena kan ini kan yang tadi aku bilang pertama kali ini T-zone kita nih harus perawatan ekstra. Oke. Nah apa ada di sini karena di sini ini kan mengandung sebum banyak, minyak ya, sama pori-pori kita lebih besar loh daerah sini sama sini. Oke. Nah, satu kemungkinan kurang pembersihannya daerah sini, ya kan? Dua, di atas 40-an harusnya nggak jerawatan kata siapa? Selama kita masih produktif, jerawat pasti muncul. Jangankan produktif, ada beberapa wanita yang udah di atas 60 pun ada loh yang timbul jerawat. Itu apa? Bisa kotor, tertutup pori-pori dengan kotoran. Jadi dia mengendap. Jerawat itu kan macam-macam jenisnya. Jadi ya kemungkinan harus sering dibersihkan. Terus ya minyak sini, area sini minyak harus sering ya apalah, pakai apa sih yang untuk bersihin minyak-minyak itu, pakai skincare terutama ya. Wajib skincare. Terus kemungkinan juga mungkin teman Hani itu lagi masa period juga bisa, apa dia panjang waktu dia. Kebanyakan sih panjang waktu apa ya Han? Halo? Iya. Gambarnya hilang ya? Sorry. Ya gimana? Iya, jadi sorry. Gimana? Terus enggak mesti pas period doang sih, kadang-kadang ada di sini terus, jadi dia harus suntik gitu. Oh, suntiknya ya, di klinik? Cuma jerawatnya disuntik gitu jadinya. Suntik itu nggak apa-apa ya, tapi dokter kan yang melakukan kan? Iya. Tapi dia penasaran sampai sekarang soalnya masih terus kambuh gitu. Nah itu aku bilang mungkin dia juga faktor kebersihan. Oke, bilang aku bersih kok, ya boleh bersih. Tapi dia misalnya aku bilang masa period, enggak lah, orang lagi nggak ini kok, lagi nggak menstruasi, ya oke, abaikan itu. Misalnya dia bilang ini setiap hari, nah itulah bisa juga ada faktor keturunan juga bisa loh Han. Faktor keturunan bisa. Tapi yang terutama berbagai hal ya. Jadi ke klinik suntik ya baiknya sih jangan terus disuntik gitu loh. Kalau nggak suntik itu harus dengan kebersihan yang tingkat tinggi ya. Ketika dia disuntik harus dijaga benar gitu aja. Boleh sih disuntik. Kalau misalnya sampai sekarang dia masih jerawatan, ya tetap berarti harus lebih ekstra lagi jaga kebersihan wajahnya tadi itu ya. Itu udah bagus sih dia ke klinik kecantikan, udah bagus banget. Iya, jadi tapi dia boleh aja. Cuma ya gitu, jadinya ngeliat dia kan kasihan juga gitu loh, bolak-balik terus gitu. Cuman ya emang tempatnya nggak ada di sini, enggak jarang sih, tapi paling sering sih di sini sama sini. Dia cuma suntik aja, apa ada perawatan treatment lain? Nah, nggak ngerti juga deh. Bisa. Treatment lain juga bisa, atau dengan di peeling juga bisa di sini Han. Peeling, kita belum bicara peeling ya. Iya. Padahal untuk jerawatan itu peeling boleh loh. Nah, itu tadi tuh termasuk juga tadi yang dokter jelasin, peeling itu dilakukan cuma di bagian sini yang ada komedo-komedo atau di semua boleh sih? Kalau tergantung, kalau dia datang ke klinik tergantung lihat kulitnya ya Han. Aku nggak bisa cuman sini aja. Ini karena keluhannya di sini. Ya mungkin yang akan kita lebih perhatikan ekstra ya di sekitar hidung dan dagu yang dia berjerawat itu. Tapi kalau udah datang ke klinik kan belum tentu loh. Ini nggak berjerawat, siapa tahu di dalamnya kan banyak timbul. Karena kan yang bisa tahu itu ketika kita lihat langsung, nggak bisa kalau cuma ini Han. Bilang coba Han itu datang ke klinik. Kenapa sih kalau suntik aja? Mungkin dokternya punya alasan kenapa disuntik aja. Aku nggak bilang itu nggak bagus atau itu bagus, tapi
ketika kita udah ke klinik, percayakanlah sama dokter yang merawat bahwa Ya. apa yang dia lakukan baik buat kita. Ya. Gitu aja. Sama pola makan juga ngaruh ya, apa yang kita makan itu juga ya? Makan iya, itu pastilah. Okay. Jangan makan yang banyak. Iya. Pedas juga loh pengaruhan. Oh iya. Pedes, ya kayaknya suka pedes deh dia tuh. Nah, itu pengaruh. Tapi menurut aku yang hidung sama dagu itu sih karena itu aja ya. Menurut aku sih karena kurang perawatan ekstra bagian sini, terutama sama sini. Oke. Nggak masalah ya. Karena banyak pasien aku yang di sininya aja itu lebih parah aja bisa kok mengering. Iya ya. Tapi harus sabar ya, karena proses penyembuhan ya kan nggak bisa instan ya kan. Sabar, harus sabar. Jadi terus satu, jangan stres. Oke ya. Stres itu juga loh mengurangi kecantikan. Mengurangi kecantikan banget itu. Iya benar. Apalagi kayak umur di atas 40 wah. Udah stres pikiran, capek juga aduh. Capek, iyalah. Wajar lah. Itu kan efek banget ya. Efek banget stres itu. Stres, makanan, skincare, terus lingkungan, itu semua buat kulit, terutama kulit wajah kita ya, untuk para wanita. Ya. Kadang sekarang laki-laki banyak loh perawatan wajah. Iya benar. Itu nggak masalah bagi aku sih, nggak sesuatu yang aneh. Itu bagus banget. Terus kalau misalnya kita tidur nih, tadi kan udah perawatan, kita bangun tidur kan dari awal sampai mau aktivitas. Nah terus setelah kita pulang ke rumah nih, terus kita mandi, bersihin muka segala macam, terus perawatan yang kita pakai sampai kita tidur, kalau selama ini aku pulang bersihin muka, terus sudah sabun muka, habis itu udah pelembab malam, krim malam, udah. Apakah sudah tahapan lagi sebelumnya? Sebelum krem malam harusnya serum ya, Han? Oh, oke. Sebelum krem malam ya. Tapi kalau Hani habis perawatan di klinik kecantikan, malamnya jangan pakai krem malam ya. Oh, gitu. Krem malamnya diabaikan. Krem malamnya diabaikan dulu, pakai serum aja. Oke. Setelah serum baru moisturizer. Kalau krim malam itu memang apa namanya? Misalnya kita bangun tidur lagi. Kan, Iya. Nanti tambah kering dong. Karena kalau kita ke klinik kecantikan kan kita semua kan dibersihkan, diangkat sel-sel kulit mati. Buat apa malamnya pakai krem malam lagi? Itu tips sih dari aku. Oke. Tips. Jadi kalau dari klinik kecantikan abaikan dulu krem malamnya. Oke. Boleh lah pakai setelah 24 jam dipakai. Oke. Nah, terus nih teman aku lagi tanya nih, anaknya baru umur 15 tahun, tapi udah banyak ya kan jerawat. Nah, terus krim malam atau krim malam tapi pagi yang bagus buat anak umur segitu ABG itu yang seperti apa? Krem malam. Krim yang baik buat anak ABG yang umur SMP gitu loh. Karena untuk apa nih? Yang jerawatan apa normal atau jerawatan? Kalau untuk jerawatan sih dia kalau aku bilang sih serum aja ya, Han. Mendingan serum anti akne aja. Tapi ya toner, terutama harus toner. Toner yang jangan yang mengandung exfoliating dulu. Oke. Boleh lah yang vitamin C juga yang menurut aku yang light aja buat anak untuk 13 tahun. Oke. Karena toner krem malam dulu. Baiknya sih serum akne anti akne aja. Tapi kalau udah umur segitu konsultasi dengan dokter juga boleh juga ya? Boleh dong, di atas 12 tahun sih boleh banget, nggak apa-apa. Malah lebih baik ya sebenarnya ya? Lebih baik, nggak masalah. Tapi untuk anak-anak segitu sih menurut aku sih karena tingkat kebersihan yang kurang ya, namanya anak SMP ya. Iya. Zaman dulu kita kan bau matahari gitu kan. Iya, benar. Tapi kan kalau anak SMP masa kita mau larang dia pegang muka, dia kan masih sekolah, wajar aja. Iya, benar. Jadi itu dia harus ekstra rutin, nggak apa-apa. Ada beberapa anak yang nggak berjerawat dan dia tidak terpengaruh sama sekali, itu lebih aman. Tapi ada beberapa anak yang memang kotor sedikit jerawatan. Oke. Nah, itu memang perawatan harus ekstra. Iya. Tingkat kebersihan harus ekstra. Menurut aku sih karena kotor. Oke. Jadi kalau anak umur dan hormon ya. Iya, betul. Oke.
Terus Hmm, kok hilang lagi? ya. Oh, Hilang-hilang ini gambarnya. iya nih. Oh ya, sama teman-teman Oke. nanti kalau dia mau tanya lagi bisa langsung DM aku atau komen langsung di sini boleh kalau mau tanya-tanya. Nah, sebelum itu aku mau kasih games buat Kak Shirley, buat Dokter Shirley. Ini adalah Apa nih? quick question game gitu. Ada jawab pertanyaan cepat pokoknya gitu. Jadi nanti Hani kasih pertanyaan. Contohnya nih misalnya red or blue. Nanti kakak pilih red atau suka yang blue gitu. Jadi pokoknya salah satu aja. Jawab cepet gitu ya. Jawab cepet. Dapat apa nih, Han? Nanti siap dikirim Iya. langsung ke Jakarta. Siap. Ya, Oke, gimana? yang pertama ya. Nah, Heels atau sneaker? heels, Jeans atau legging? jeans, Eyeliner atau lip liner? eyeliner, Maskara atau lipstick? maskara, Blush on atau contour? blush on, Bare face atau make up face? makeup face, Skincare or make up? skincare. Traveling or shopping? Dua-duanya gimana? Apa ya? Traveling, Foundation atau concealer? foundation, Micellar water atau cleansing milk? micellar water. Oke. Sudah selesai. Terus tadi aku tanya lagi, Oke. kenapa eyeliner bukan lip liner? Bagi aku rangka wajah aku yang paling ini mata. Oke. Jadi emang penting banget ya buat wanita-wanita kita ngerti ya kekuatan wajah kita tuh di mana gitu kan. Supaya kalau make up juga kita udah ngerti. Tahu mata. Ya. Dari mata turun ke hati. Iya, mata. Yes. Terus kalau misalnya pemakaian foundation tadi itu, kalau concealer kan enggak tuh, saya enggak dipilih, pilihnya foundation. Setiap hari kalau pakai foundation itu boleh apa enggak sih sebenarnya? Kalau dia mau apa ya, gimana ya, kalau aku sih enggak, kalau aku enggak mesti tiap. Ini kan karena pertanyaannya Hani, foundation atau concealer ya, foundation, tapi bagi aku sih dengan pakai sunscreen aja, terus kalau itu ya udah cukup ya sebenarnya ya. Tapi kecuali karena kalau acara, kalau aku kan karena praktek ya Han, ada foundation aku tuh mengandung SPF. Oke. Kenapa aku pakai itu daripada aku cuma pakai sunscreen aja, sekalian aja foundation yang mengandung SPF. Ingat, carilah foundation yang ada SPF-nya. Tapi dengan catatan pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah dibersihkan dengan bersih. Tuh. Dan SPF yang aman yang minimal berapa? 30 ya sebenarnya. Kalau misalnya ya 50 boleh aja, sebenarnya 50. Kalau 15 gitu berarti nggak ngaruh ya? Gimana? Yang 15 kan ada juga kan itu? Boleh. Tapi kita lihat juga ya, kalau lagi kita berkegiatan di luar lapangan atau apa, ya kurang ya Han segitu. Oke. Nah, satu lagi nih juga nih, salah satu aku mungkin kurang suka pakai sunscreen tadinya gitu ya. Kadang-kadang kan jadi putih gitu loh. Nah itu tuh, benar. Apa karena pakainya kebanyakan atau pakainya yang kulitnya kurang banyak? Itu makanya aku bilang moisturizer dulu. Oh gitu. Iya, jadi dia tidak menyerap dengan baik. Nah, kenapa ada putih-putih gitu nggak ini? Ya kurang itu menurut aku sih, apa ya, kering, kombinasi kalau kulit kombinasi itu kadang-kadang apa yang kita pakai jadi nggak rata. Oke. Diakalin aja. Pertama, kenapa aku bilang toner? Toner itu wajib ya, awal mula dari skincare kita ya toner. Iya. Coba ya, bagi yang jarang pakai toner, ketika pakai toner perbedaannya signifikan banget. Iya ya. Makanya mungkin besok aku akan harusnya memperbaiki rutinitas skincare-nya supaya kayak tadi pakai sunblock atau sunscreen tuh nggak yang
kok jadi kayak putih gitu, kayak nggak nempel gitu kan pikirnya. Ternyata itu kulitnya kurang lembab ya. Dan rajin-rajin ke klinik kecantikan, Han. Iya. Kan harus dirawat kulit dari dalam. Bener. Ya. Merangsang kolagen itu nggak hanya pakai skincare aja. Ya. Dia harus dengan treatment alat. Oh, oke. Nggak bisa juga kalau skincare itu kan dia permukaan aja ya, namanya epidermis. Ya. Sementara di dermis kita lebih dalam lagi kan ada macam-macam lah perawatan alat itu macam-macam, dan menurut aku sih aman ya, kayak laser kan, terus ada HIFU, macam-macam lahan. Jadi boleh aja, dan itu nggak tabu ya bagi aku sih. Perawatan kan nggak hanya di epidermis, di dermis, bukan di permukaan tapi lebih dalam lagi gitu. Jadi punya kulit itu kenyal ya. Iya, diulang lagi, kenapa mesti di atas 30? Karena di atas 30 produksi kolagen kita sudah menurun. Nah, untuk itu harus dirangsang. Dirangsangnya dengan apa? Selain dengan skincare, dengan perawatan lebih dalam. Kemana? Ke klinik kecantikan. Oke. Nah, kalau Dr. Shirley ini tadi udah aku share juga prakteknya di Dash Beauty Center, ya kan? Nah, itu di Ruko Bidex sebelah Teras Kota BSD. Nah, kalau praktek setiap hari apa, Dr. Shirley? Selasa sampai Sabtu. Selasa sampai Sabtu. Tuh teman-teman yang di Jakarta nanti bisa langsung ke Ruko Bidex, tuh samping Teras Kota BSD. Ada namanya Dash Beauty Center. Gitu. Jam berapa Selasa sampai Sabtu? Jam 11 sampai selesai. Wow. Terus aman dong ya sekarang ya ke klinik kan? Pasti udah disteril semuanya, ya kan? Klinik aku protokolnya udah jelas sesuai dengan new normal ya. Sesuai dengan new normal. Nah, satu ya, buat teman-teman ke klinik cantik manapun, ketika lagi nggak enak badan atau sakit ya monggo lah, nggak usah ke klinik dulu, nggak apa-apa kan, ditunda 3 hari lah, jangan lah. Kalau lagi batuk pilek nggak usah lah ke klinik kecantikan. Satu tips dari aku ya, tetap pakailah masker kecuali sedang treatment gitu. Dan tenang aja, mungkin sekarang aku bicara klinik aku, sekarang ini protokol new normalnya lebih ketat lah, jadi nggak usah khawatir. Beautician yang di klinik aku itu semua perawatan untuk kesehatannya nomor 1. Untuk apa? Untuk melindungi pasien-pasien kita gitu. Kita kan nggak mau cantik doang tapi sakit kan. Iya benar. Iya dong, nggak mungkin izin kita untuk buka itu nggak mungkin keluar kalau kita nggak sesuai protokol kesehatan gitu aja. Dan satu lagi, klinik kita ya karena ada dokter, jadi bisa. Kalau salon nggak tahu ya Han, di Jogja udah bisa buka. Salon udah buka, ya protokolnya juga ya udah lebih ketat juga ya semuanya gitu. Tapi ya tetap ya, maksudnya kita juga dari kita sendiri juga mesti jaga apa yang mau kita sentuh juga ya, bawa hand sanitizer lah seperti itu. Oh iya, hand sanitizer perlu. Terus apa ya, vitamin ya. Setiap hari tuh tambahan tips dari aku, minum vitamin. Pertama vitamin D ya, D3. Minum D3, vitamin E, vitamin C boleh. Terus kalau suplemen lain, kalau untuk kecantikan, kolagen ya boleh diminum. Ada vitamin kolagen, boleh diminum kalau malam. Tapi kalau untuk karena lagi pandemi corona ini yang tadi aku bilang wajib. Vitamin D, vitamin D, E, vitamin C. Plus atau enggak plus kalsium. Kalsium itu nomor 1 ya. Gitu. Kalsium juga loh Han, buat kesehatan, bukan buat tulang aja. Buat daya tahan tubuh kita, imunitas kita juga bagus. Ternyata banyak banget yang didapat tadi hari ini buat kesehatan kulit, buat kita juga ngadepin juga new normal juga sehat semua, badan juga sehat. Sama teman-teman, makasih semua yang udah nonton. Nanti yang telat-telat aku masukin di IG TV aku, jadi nanti bisa diulang lagi, tonton lagi dari awal. Ini udah mau habis waktunya, ternyata 1 jam nggak kerasa ya. Oh iya, makanya cepet banget. Ini lo nggak terasa, makanya maaf baru pulang. Thank you ya Dr. Shirley, kakak Shirley, kakak sayang cantik. Makasih teman-teman semua, semoga bermanfaat buat tips dan trik dari aku. Satu, buat para wanita, stay cantik. Betul. Dan pede
dan cintai diri sendiri. iya. Oke. Terus